Perkenalkan, nama saya Yolzen Solarain dengan NIM 20061101102281. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang komunikasi dari mata kuliah perilaku organisasi dengan dosen pengampu Enci Rita Norce Tarore. Dan untuk lebih lagi memahami tentang komunikasi, langsung saja kita masuk pada pembahasan materi. Berikut merupakan topik-topik pembahasan yang akan dibahas dalam materi komunikasi. Yang pertama ada dasar komunikasi, yang kedua ada model-model komunikasi, yang ketiga yaitu jenis-jenis komunikasi, dan yang keempat periklanan komunikasi. Yang pertama ada pengertian komunikasi. Secara umum, istilah komunikasi atau dalam bahasa Inggris communication berasal dari kata Latin communicatio dan bersumber dari kata komunis yang berarti sama. Sama di sini dimaksud adalah sama makna. Selain adanya pengertian komunikasi secara umum, berikut merupakan pengertian komunikasi menurut para ahli. Yang pertama ada Karl Hovland yang berpendapat bahwa ilmu komunikasi adalah upaya yang sistematis untuk merumuskan secara tegas asas-asas penyampaian informasi serta pembentukan pendapat dan sifat. Yang kedua, pendapat dari Harold Laswell yang berpendapat bahwa komunikasi adalah proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunis melalui media yang menimbulkan efek tertentu. Berikut gambar di bawah ini menjelaskan kepada kita bagaimana terjadinya unsur-unsur komunikasi. Berikut merupakan penjelasan tentang proses komunikasi. Proses komunikasi dibagi menjadi dua. Yang pertama, ada proses komunikasi secara primer. Proses komunikasi secara primer adalah proses penyampaian pikiran atau perasaan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan lambang atau simbol sebagai media. Yang kedua, proses komunikasi secara sekunder. Proses komunikasi secara sekunder adalah proses penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain dengan menggunakan alat atau sarana sebagai media kedua setelah memakai lambang sebagai media pertama. Berikut merupakan proses terjadinya komunikasi. Yang pertama komunikasi, kedua sosial, ketiga proses, keempat simbol, kelima makna, dan keenam lingkungan. Berikut merupakan penjelasan terjadinya proses komunikasi. Yang pertama, komunikasi secara sosial. Komunikasi secara sosial selalu melibatkan manusia serta interaksi yang merupakan suatu bentuk sosial. Yang kedua, komunikasi sebagai proses. Komunikasi sebagai proses bersifat kesinambungan dan tidak memiliki akhir. Komunikasi juga dinamis, kompleks, dan senantiasa berubah. Yang ketiga, komunikasi adalah simbol. Komunikasi adalah simbol berarti kata, bahasa, gambar, warna, dan bahasa tubuh adalah simbol untuk menyampaikan informasi. Yang keempat, komunikasi dengan makna. Tanpa berbagai makna, kita semua akan mengalami kesulitan dalam menggunakan bahasa yang sama atau dalam menginterpretasikan suatu kejadian yang sama. Yang kelima, komunikasi terjadi di suatu lingkungan yang sempit ataupun sangat luas. Berikut merupakan cara berkomunikasi secara efektif. Yang pertama, gunakan kalimat seefektif mungkin. Yang kedua, jangan mengungkapkan pengulangan ide atau pokok bahasan. Yang ketiga, jangan berbicara terlalu lambat. Yang keempat, hindari gumaman yang terlalu sering. Yang kelima, hindari rumor yang tidak perlu. Berikut merupakan fungsi komunikasi. Yang pertama, fungsi informasi. Yang kedua, fungsi ekspresi. Yang ketiga, fungsi kontrol. Yang keempat, fungsi sosial. Yang kelima, fungsi ekonomi. Dan yang keenam, fungsi dakwah. Model-model komunikasi. Yang pertama, komunikasi sebagai aksi atau model linier. Pada tahun 1949, Claude Shannon dan Warren Weaver mendeskripsikan komunikasi sebagai proses yang linier dengan hasil konseptualisasi dari model komunikasi linier. Komunikasi juga melibatkan gangguan yang merupakan semua hal yang tidak dimaksudkan oleh sumber informasi. Ada 4 jenis gangguan. Yang pertama, gangguan sistematik, yaitu berhubungan dengan slang, jargon atau bahasa-bahasa spesialisasi yang digunakan secara kelompok atau perorangan.
Yang kedua, gangguan fisik, yaitu gangguan yang berada di luar penerima. Yang ketiga, gangguan psikologis, yaitu gangguan yang merujuk pada prasangka, bias, dan kecenderungan yang dimiliki oleh komunikator terhadap satu sama lain atau terhadap pesan itu sendiri. 4. Gangguan fisiologis adalah gangguan yang bersifat biologis terhadap proses komunikasi. Gangguan semacam ini akan muncul apabila Anda sebagai pembicara sedang sakit, lelah, atau lapar. Yang kedua, komunikasi sebagai interaksi atau model interaksional. Model komunikasi interaksional yaitu komunikasi dua arah, yaitu dari pengirim kepada penerima dan dari penerima kepada pengirim. Satu elemen yang sangat penting bagi model interaksional adalah umpan balik atau tanggapan, yaitu komunikasi yang diberikan kepada sumber pesan oleh penerima pesan untuk menunjukkan pemahaman atau makna. Elemen terakhir dalam model interaksional adalah bidang pengalaman. Setiap orang membawa bidang pengalaman yang unik dalam setiap episode komunikasi, dan pengalaman-pengalaman tersebut seringkali mempengaruhi komunikasi yang terjadi. Ketiga, komunikasi sebagai transaksi atau model transaksional. Pada tahun 1970, Barnlund mengatakan bahwa komunikasi bersifat transaksional, berarti mengatakan bahwa proses tersebut kooperatif. Pengirim dan penerima sama-sama bertanggung jawab terhadap dampak dan efektivitas komunikasi yang terjadi. Kesimpulan model komunikasi. Jadi, komunikasi interaksional mempunyai model linear atau aksi, dan pada gilirannya dia disempurnakan oleh model transaksional. Dalam linear, tidak dikenal adanya umpan balik. Komunikasi sebatas aksi dan berjalan lurus. Sementara dalam interaksional, terdapat bidang pengalaman dan masing-masing pihak memberikan umpan balik. Singkatnya, dalam komunikasi linear, makna dikirim dari satu orang ke orang lain. Dalam interaksional, makna dicapai melalui umpan balik dari pengirim kepada penerima. Dalam transaksional, orang membangun kesamaan makna. Komunikasi menurut cara penyampaiannya. Yang pertama, lisan. Komunikasi yang terjadi secara langsung dan tidak dibatasi oleh jarak, di mana dua belah pihak dapat bertatap muka, misalnya dialog dua orang, wawancara maupun rapat, dan sebagainya. Komunikasi yang terjadi secara tidak langsung dikarenakan dibatasi oleh jarak, misalnya komunikasi lewat telepon dan sebagainya. Yang kedua, tulisan. Komunikasi tertulis adalah komunikasi yang dilaksanakan dalam bentuk tertulis, misalnya surat, naskah, spanduk, dan banner. Yang berikut komunikasi menurut kelangsungannya. Yang pertama, langsung. Proses komunikasinya dilaksanakan secara langsung tanpa bantuan perantara orang ketiga atau media komunikasi yang ada dan tidak dibatasi oleh jarak. Yang kedua, tidak langsung. Proses komunikasinya dilaksanakan dengan bantuan pihak ketiga atau bantuan alat-alat media komunikasi. Yang ketiga, komunikasi menurut perilaku. Yang pertama, formal. Komunikasi yang terjadi di antara anggota organisasi atau perusahaan yang tata caranya telah diatur dalam struktur organisasinya. Misalnya, rapat kerja perusahaan, konferensi, seminar, dan sebagainya. Yang kedua, informal. Komunikasi yang tidak mendapat pengakuan resmi, yang mungkin tidak berpengaruh terhadap kepentingan organisasi atau perusahaan. Misalnya kabar burung, desas-desus, dan sebagainya. Yang keempat, komunikasi menurut maksud komunikasi. Yang pertama, pidato. Kedua, ceramah. Ketiga, memberi pesan. Keempat, wawancara. Dan yang kelima, memberi perintah atau tugas. Yang kelima, komunikasi menurut ruang lingkup. Yang pertama, internal. Komunikasi yang berlangsung dalam ruang lingkup atau lingkungan organisasi atau perusahaan yang terjadi di antara anggota organisasi atau perusahaan tersebut saja. Yang kedua, eksternal. Komunikasi yang berlangsung antara organisasi atau perusahaan dengan pihak masyarakat yang ada di luar organisasi atau perusahaan tersebut. Yang keenam, komunikasi menurut jumlah yang berkomunikasi. Yang pertama, interpersonal.
Komunikasi ini merupakan komunikasi dengan diri sendiri, baik disadari atau tidak, misalnya berpikir. Yang kedua, interpersonal. Komunikasi yang terjadi secara perorangan atau individual antara pribadi dengan pribadi tentang permasalahan yang bersifat pribadi juga. Dalam komunikasi ini dapat dilaksanakan secara langsung maupun lewat telepon, namun tetap terjadi secara perorangan. Yang ketujuh, komunikasi dari segi kemasan pesan. Yang pertama, verbal. Komunikasi verbal diwakili dalam penyambutan kata-kata yang pengungkapannya dapat dengan lisan atau tulisan. Yang kedua, nonverbal. Komunikasi nonverbal terlihat dalam ekspresi atau mimik wajah, gerakan tangan, mata, dan bagian tubuh lainnya. Berikut komunikasi dari periklanan. Komunikasi periklanan adalah penyampaian pesan penawaran mengenai suatu produk, jasa, atau ide kepada khayalak atau konsumen melalui media massa dan media lainnya yang dibayar untuk mempengaruhi khalayak sehingga menggunakan produk, jasa, atau ide yang ditawarkan. Proses komunikasi periklanan adalah urut-urutan peristiwa yang terjadi dalam komunikasi periklanan. Dalam proses komunikasi tersebut terdapat unsur-unsur komunikasi sebagai berikut. Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada bagang di bawah ini. Yang pertama, source atau produk. Sumber komunikasi adalah produsen yang menjadi pemilik produk, jasa, atau ide yang akan ditawarkan. Produsen bermaksud supaya produk, jasa, atau ide yang digunakan oleh konsumen. Produk atau jasa merupakan sesuatu yang ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan dan memuaskan konsumen. Yang kedua, message atau iklan. Iklan adalah pesan-pesan penawaran yang dibuat untuk membantu penjual produk, jasa, ide yang dimaksud. Proses perumusan pesan yang dapat membantu penjualan meliputi isi, struktur, dan format yang baik untuk kondisi produk, jasa, ide yang ditawarkan. Yang ketiga, channel atau saluran. Media adalah alat perantara yang digunakan dalam menyalurkan pesan penawaran kepada konsumen, misalnya surat kabar, majalah, radio, televisi, internet, billboard, bioskop, VCD atau DVD, mobile, dan sebagainya. Yang berikut, receiver atau audience. Yang pertama, audience, orang yang menjadi sasaran penyampaian iklan. Kedua, komunikasi. Dalam komunikasi periklanan sering disebut khayalak konsumen atau calon konsumen yang menjadi pengguna produk atau jasa atau ide yang ditawarkan. Yang ketiga, komunikasi menerima iklan dan mengelolanya sehingga menghasilkan efek. Yang berikut, efek. Efek adalah tujuan yang diharapkan oleh komunikasi periklanan, dapat berupa kognitif atau pengetahuan terhadap produk. Yang kedua, efektif atau menyukai. Yang ketiga, konatif atau tindakan pembelian. Sekian hasil presentasi dari saya tentang materi komunikasi. Kiranya penyampaian presentasi dari saya dapat memberikan pengetahuan lebih kepada audiens tentang apa itu komunikasi, bagaimana model-model komunikasi dan fungsi komunikasi secara efektif. Terima kasih.